Kodaeral 6 tahan 7 mobil tangki dan 2 kapal pengangkut solar subsidi. Harga daging sapi dan ayam naik di awal bulan Ramadan. Menteri Hukum resmikan hampir 2.000 pos bantuan hukum di Sulawesi Utara. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu menangkap 1 orang kurir narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg. Polisi menangkap 1 orang tersangka berinisial AR di rumahnya di Kabupaten Sigi pada Jumat 20 Februari. Polisi sudah melakukan pengintaian dan pengejaran dari laporan transaksi narkoba jenis sabu di Kelurahan Kayu Malue, Kota Palu. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dalam 3 paket besar seberat 2 kg. Dari pengakuan tersangka di Kelurahan Kayu Malue, tersangka sudah menjual sekitar 1 kg sabu-sabu. Kasat Res Narkoba Polresta Palu Kompol Usman bilang peran AR sebagai kurir, tersangka mendapatkan barang dari orang tak dikenal kemudian dibawa ke Kayu Malue. Berhasil menangkap dan mengamankan seseorang yang mengaku bernama AR alias B di BTN Nabila Desa Baliase, Kecamatan Marwala, Kabupaten Sigi. Kemudian kami membawa yang bersangkutan bersama mobilnya. Kemudian kami melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dalam mobil Daihatsu Ayla. Polisi masih mencari jaringan sumber dari barang terlarang tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana atau pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke informasi dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Bitung, Sulawesi Utara melakukan operasi penertiban aksi balap liar di bulan suci Ramadan. Puluhan sepeda motor disita dan diamankan di Polres Bitung. Operasi penertiban aksi balap liar dilakukan Satlantas Polres Bitung pada Sabtu malam di ruas Jalan AA Maramis, tepatnya di Kelurahan Kadaodan, Kota Bitung. Sejumlah anak muda yang terlibat aksi balap liar berhasil dicegat dan kendaraan yang digunakan dalam aksi tersebut disita dan diamankan di Mapolres Bitung. Asalnya tindakan balap liar tersebut selain mengganggu pengguna jalan lainnya juga mengancam keselamatan warga. Operasi dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Dwi Dea Anggriani juga mengamankan puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan warga. Jadi kita memang sepanjang bulan Ramadan ini kita melaksanakan patroli subuh, namun karena ini malam minggu, memang terkadang di Kota Bitung ini setiap malam minggu anak-anak muda itu berkumpul untuk melakukan aksi balap liar. Dan kemudian seperti yang dilihat di belakang saya ini adalah kendaraan-kendaraan yang tadinya digunakan untuk balap liar pada saat sebelum kami datang. Kemudian pada saat kami datang, mereka beberapa ada yang bisa kita amankan di sini, namun sebagian ada yang kabur atau lari. Jadi ini juga kami himbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Bitung, kiranya pada saat terutama untuk bulan Ramadan saat ini, ya kan, untuk lebih memperhatikan kembali anak-anaknya agar tidak melaksanakan aksi-aksi balap liar ini. Dan kemudian juga tolong menggunakan knalpot standar saat berkendara, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kendaraan yang diamankan polisi bisa segera diambil, namun pemilik kendaraan harus melengkapi semua persyaratan kendaraan, termasuk mengganti knalpot brong dengan knalpot standar.
Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, tim respon cepat Kodaeral 6 Makassar mengungkap dugaan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Makassar. Pada pengungkapan ini, petugas menahan 7 mobil tangki dan 2 kapal pengangkut solar diduga ilegal. Inilah 2 kapal pengangkut solar subsidi ilegal yang berhasil diamankan oleh tim respon cepat Kodaeral 6 Makassar beberapa hari yang lalu. Dalam operasi ini, TNI Angkatan Laut mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah, diantaranya 2 kapal pengangkut solar dan 7 unit mobil tangki berbagai kapasitas, mulai dari 5 KL hingga 24 KL dengan total muatan mencapai 106 KL atau setara dengan 106 ton solar. Penyergapan ini dilaksanakan di 2 titik strategis. Pada pukul 00.06 WITA, tim Quick Response Kodaeral 6 yang terdiri dari Sintel dan Danintel Kodaeral 6 dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Sulu Pari 2 melaksanakan investigasi operasi dengan menyasar 2 lokasi sekaligus, yaitu perairan Makassar dan kawasan pergudangan Tamalan Rea Makassar, dan saat dilakukan pemeriksaan, para pelaku ini tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Jadi proses awal tanggal 21 itu saya mendapat informasi adanya kegiatan di darat, mobil tangki melaksanakan pengisian bahan bakar terhadap salah satu SPOB. Sehingga saya pada dini hari tanggal 22 itu saya perintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, dan ternyata benar ada 7 mobil tangki yang sedang berada di tempat tersebut. 2 yang sedang proses pengisian, 1 masih menunggu untuk pengisian, dan 4 lainnya sudah kosong karena sudah melaksanakan pengisian. Nah, dari ini pada tanggal 22 siang saya menggerakkan KRI Sulupari dan tim PBSS untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal SPOB tersebut. Dan benar pada tanggal 22 jam 17 lewat itu dilaksanakan pemeriksaan, sudah masuk bahan bakar di SPOB Sukses Rahayu kurang lebih 15 ton, dan di SPOB Sania kurang lebih 90 ton. Hingga saat ini, Kodaeral 6 mengamankan 20 orang, di mana 6 orang diamankan di atas kapal pengangkut solar ilegal dan 14 orang pengemudi serta kernet dari mobil tangki tersebut. Untuk melanjutkan penanganan kasus ini, Kodaeral menyerahkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menyerahkan 15 orang warga negara asing ke Rumah Detensi Imigrasi Manado Selasa pagi 24 Februari. 15 deteni ini sebelumnya ditampung di Rudenim Palu selama sebulan setelah berhasil diselamatkan nelayan lokal di Sulawesi Tengah saat terombang-ambing di perairan Laut Buol, Sulawesi Tengah. Sebanyak 15 orang warga negara asing diduga warga Filipina dipindahkan dari Rumah Detensi Imigrasi Palu ke Rumah Detensi Imigrasi Manado, Sulawesi Utara. Dalam keterangannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal bilang, 15 WNA ini sebelumnya ditemukan nelayan setempat terombang-ambing di perairan Laut Buol, Sulawesi Tengah dalam perjalanan laut menggunakan perahu dari Filipina menuju sebuah pulau di wilayah Malaysia. Di Rudenim Palu mereka ditampung selama kurang lebih 1 bulan dengan kebutuhan dasar seperti pakaian dan minuman dipenuhi oleh pihak imigrasi. Kami akan menyerahkan 15 orang warga negara Filipina yang tadinya itu terdampar di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kurang lebih sebulan berada di Rumah Detensi Imigrasi Palu. Pada hari ini kami serahkan dalam keadaan sehat sebanyak 15 orang. Bayi ada 7 orang,
8 orang bayi, dewasa 7 orang. Selanjutnya, pihak imigrasi akan melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado untuk proses verifikasi dokumen dan proses pemulangan ke negara asal. Setelah kita terima kurang lebih 15 yang diduga warga negara asing, warga negaraan Filipina. Ya, setelah ini kami berkoordinasi dengan konjen Filipina untuk memastikan warga negaraan dari mereka. Pada saat informasi dari kantor imigrasi Palu, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Konsulat Jenderal Filipina di Manado. 15 WNA ini terdiri dari 6 orang dewasa dan 9 anak-anak yang sebagian besar masih di bawah 5 tahun. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado menangkap 3 terduga pelaku tindak pidana pengancaman dan penikaman terhadap anggota Polri di Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Rabu 25 Februari dini hari. Ketiga pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan petugas saat hendak diamankan. 3 orang tersangka kasus penikaman dan pengeroyokan terhadap anggota Polri yang terjadi di Kelurahan Dendengan, Kota Manado berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Manado pada Rabu dini hari. Kejadian bermula saat ketiga pelaku menggunakan sepeda motor sambil berteriak, kemudian ditegur oleh anggota polisi yang sedang berada di TKP. Tak terima saat ditegur, para pelaku langsung melakukan pengeroyokan terhadap seorang anggota Polri menggunakan senjata tajam dan batu. Ketiga pelaku tersebut bernama Yunani Dindahati, Yeskiel Angga, dan Franky Dindahati. Ketiganya merupakan warga Kelurahan Dendengan Dalam, Kota Manado. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas saat hendak ditangkap. Terkait pelaku-pelaku kriminal yaitu tarpok, provokasi, dan orang yang membawa sajam itu sudah tidak ada tolerir lagi buat kami. Ya. Itu sesuai perintah akan kami langsung berikan tindakan tegas dan terukur. Ya. Dan betul. Jadi tugas dari kepolisian ini tidak lepas dari kerjasama dengan pemerintah setempat. Ya. Sehingga kita bisa berkolaborasi dan saling memberikan himbauan, terutama dari pihak keluarga ke anak-anaknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polresta Manado. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang KUHP Pasal 351 dan 358 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 hingga 10 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, harga daging sapi dan ayam naik di awal bulan Ramadan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, sejumlah bumbu dapur mengalami kenaikan saat bulan Ramadan. Pantauan kami di Pasar Bersehati Kota Manado, bumbu dapur yang terjadi kenaikan diantaranya cabai rawit dan bawang merah. Sementara harga tomat dijual bervariasi mulai dari Rp8.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Pekan pertama di bulan Ramadan, sejumlah bumbu dapur mengalami kenaikan harga. Di Pasar Rakyat Bersehati Kota Manado, cabai rawit dijual Rp68.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Pekan sebelumnya, harga cabai masih dijual di rentan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Pedagang bilang kenaikan harga terjadi saat awal bulan puasa karena stok cabai rawit dari tingkat petani terbatas. Adapun wilayah pemasok utama cabai rawit di Pasar Bersehati ialah dari Provinsi Gorontalo. Bumbu dapur yang juga mengalami kenaikan ialah bawang merah yang saat ini dijual Rp40.000 hingga Rp44.000 per kilogram. Sebelumnya harga bawang merah dijual di bawah Rp40.000 per kilogram. Rica ada yang 50, 40, 40. Oh, berarti naik ya memang. Harga bawang berapa, Bu? Harga bawang 40. Adapun kenaikan sejumlah bumbu dapur ini berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga harian konsumen.
Salah satu pembeli yang diwawancarai Kompas TV mengaku pada Jumat pagi harga cabai rawit mengalami kenaikan jika dibandingkan beberapa hari belakangan. Kenaikan ini pun berimbas pada berkurangnya volume pembelian konsumen di tingkat pedagang. Bumbu dapur apa Bu di pasar? Rica, tomat, bawang merah. Oke, dan harganya apa yang naik Bu? Rica, Berapa? 70. Sebelumnya biasanya berapa? 65 sampai 50. Untuk harga bumbu dapur lainnya seperti bawang putih saat ini dijual Rp40.000 per kilogram. Tomat dijual bervariasi sesuai ukuran mulai Rp8.000 hingga Rp15.000 per kilo dan cabai keriting merah dijual Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pekan pertama bulan Ramadan, harga daging sapi di Pasar Bersahati Kota Manado naik. Daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kurangnya pasokan menjadi penyebab terjadinya kenaikan harga. Di awal bulan puasa, salah satu komoditas yang mengalami kenaikan drastis yakni daging sapi yang mencapai harga Rp150.000 per kilogram. Harga daging sapi naik sekitar Rp10 hingga Rp20.000 per kilogram, di mana sebelum bulan puasa, daging sapi hanya dijual Rp130.000 per kilogram. Pedagang bilang kenaikan harga dipicu tingginya permintaan di bulan Ramadan, sementara distribusi dari daerah pemasok terbatas. Disinyalir peternak sapi menahan penjualan sapi sampai menunggu hari raya kurban tiba, di mana harga sapi di momen tersebut menjadi lebih menjanjikan. Sekarang ini dia di angka 140 sampai 150. Ini jelas mengalami kenaikan harga karena kemungkinan besar ke lebaran ini dia petani-petani yang pemilik sapi itu dia saat sekarang sapi masih ditahan karena antara Idul Fitri sama hari raya kurban itu sudah dekat kan, jadi mereka pemilik sapi mendingan orang sapi ini ditahan sampai hari raya kurban daripada dijual di Idul Fitri. Sementara itu warga berharap harga daging sapi terutama di bulan Ramadan bisa turun sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Ini ada kenaikan atau bagaimana? Biasanya kan 30 ya. Ya. Kenaikan jadi 10.000 ya. Ya betul, mungkin harapannya karena memang dikonsumsi banyak orang ya, harapannya harga bisa normal seperti hari biasa. Tidak hanya daging sapi, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam. Di Pasar Bersahati, daging ayam naik dari Rp38.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di kota-kota Mobagu, saudara, cuaca buruk membuat harga ikan kering di Pasar Tradisional 23 Maret Kota Mobagu, Sulawesi Utara tembus Rp200.000 per kilogram. Dampak cuaca buruk di laut membuat pasokan ikan segar di Pasar Tradisional 23 Maret Kota Mobagu, Sulawesi Utara berkurang. Masyarakat terpaksa beralih membeli ikan teri dan ikan asin sebagai alternatif. Namun tingginya permintaan masyarakat membuat harga ikan teri juga naik drastis, tembus Rp200.000 per kilogram. Demikian pula dengan ikan asin naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Para pedagang di pasar ini bilang kenaikan harga ikan teri dan ikan asin ini terjadi sejak memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan untuk menjaga agar stok tetap tersedia, pedagang mendatangkan ikan teri dan ikan asin dari daerah Sorong dan Kalimantan. Untuk ikan teri ada yang 200, ada 18, ada 90, ada 120, ada 110. Sebelumnya berapa, Pak? Biasanya yang 80 cuma 70. Yang 100 biasanya cuma 80. Ada yang super biasa 15, sekarang 200. Harga ikan kering naik nggak, Pak? Ya naik, Pak. Naiknya kira-kira berapa itu, Pak? Dia biasanya cuma 80, sekarang 95 sampai 100. Selain komoditas ikan, harga bahan pangan lain merangkak naik. Harga tempe murni biasanya dijual pedagang Rp5.000, kini naik menjadi Rp6.000 per bungkus. Berbeda dengan tahu yang biasanya dijual Rp10.000, yang biasanya dijual Rp10.000 per kantung, isi 10, kini mengalami pengurangan takaran, namun harganya tetap Rp10.000 per kantung. Meski terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pangan, namun kondisi ini tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi di momen bulan Ramadan. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, pekan pertama bulan Ramadan, harga telur di Pasar Tradisional Kota Manado naik.
Kenaikan harga ini diakui oleh pedagang terjadinya karena tingginya permintaan dalam seminggu terakhir. Seminggu Ramadan, kenaikan harga bahan kebutuhan masyarakat di pasar tradisional terus terjadi. Di antaranya adalah harga telur ayam. Di Pasar Pinasungkulan Manado, harga telur ayam naik dari harga normal Rp49.000 hingga Rp60.000 per baginya. Sementara untuk penjualan berbutir, telur ayam dijual variatif tergantung ukuran, mulai dari Rp2.100 hingga Rp2.500 per butirnya. Menurut pedagang, kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan dalam 1 minggu terakhir. Saya cuma ambil cuma 5. Ini sekarang cuma 6. Jadi ibu jual harga berapa? 21, 5 pengambilan untuk yang satu baki campur dia 59 itu per 30 butir. Dari yang normal? Yang normal biasanya 50. Kendati mengalami kenaikan harga dan permintaan, pedagang juga bilang stok telur ayam di pasar masih terbilang cukup. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di bulan Ramadan harga minyak goreng curah di Pasar Bersehati Kota Manado naik. Pedagang menyebut kenaikan harga yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada penjualan. Bulog memastikan distribusi minyak kita ke pasar tradisional terus dioptimalkan guna menjaga kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga minyak curah mulai terjadi sepekan sejak bulan Ramadan. Dari pantauan Kompas TV di Pasar Bersehati Manado Selasa pagi, harga minyak goreng curah kini mencapai Rp23-24.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga minyak curah hanya di kisaran Rp19.000 saja. Kenaikan ini dipicu harga jual dari pemasok yang tinggi dari harga Rp340.000 per galon menjadi Rp375.000 per galon. Minyak goreng kalau yang dari Bulog itu di harga biasa. Cuma yang curah di Gelong jadi 375. Dari harga Gelong. Dari harga berapa? Dari harga 340. Menjawab persoalan harga minyak goreng yang mulai tinggi di pasar tradisional, Bulog memastikan distribusi minyak kita berjalan normal dengan harga eceran tertinggi yakni Rp15.700 per kilogram. Januari sampai Februari ini kami sudah mendistribusikan minyak kita ke pasar rakyat. Ada sebanyak 18 pasar rakyat yang sudah kita distribusikan minyak kita. Untuk sekitar ada 168 pengecer yang kita distribusikan minyak kita. Dan ini kami rutin distribusikan terus minyak kita. Saat ini sudah mencapai sekitar 680.000 liter yang sudah kita distribusikan ke pasar rakyat. Dan syukur saat ini harga minyak kita yang sebelumnya berada di 18.000 dan 19.000 per liter, saat ini sesuai dengan laporan dari Dinas Perdagangan SB2KP itu sudah mencapai di HET 15.700. Bulog memastikan stok pangan khususnya minyak kita selama bulan Ramadan aman dan terdistribusi lancar di kabupaten kota Sulawesi Utara. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi jaga stabilitas harga Pemkab Gorontalo gelar pasar murah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewoh, masih bersama Anda di Kompas Sepekan. Saudara, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Gorontalo melakukan uji sampel jajanan takjil di kawasan Universitas Negeri Gorontalo. Sebanyak 34 sampel makanan dan minuman langsung diuji di lokasi menggunakan laboratorium berjalan. Tim gabungan dari Balai Besar POM di Gorontalo bersama Dinas Kesehatan, Perindustrian, dan Ketahanan Pangan menyisir pedagang takjil di sekitar kampus Universitas Negeri Gorontalo. Sebanyak 34 sampel makanan dan minuman diambil secara acak, mulai dari kue berwarna, mie, es buah, hingga ikan suwir. Sampel tersebut langsung diuji di lokasi menggunakan laboratorium berjalan untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya. Ngambil hampir
34 sampel takjil. Itu terdiri dari minuman warna, kemudian kue berwarna, mie, kemudian juga ada lemper, es buah, kemudian sampai batagor, bakwan, dan ikan suwir. Dari semuanya kita lakukan pengawasan, laboratorium pengujian kita cek, utamanya terkait dengan mengandung bahan berbahaya atau tidak. Dari hasil pengawasan dan hasil pengujian kita dapatkan, alhamdulillah semuanya negatif. Mengandung bahan berbahaya formalin, borak, vitamin B, dan metanin yellow. Meskipun tetap kita berikan edukasi kepada pedagang, utamanya untuk mempertahankan sumber bahan pewarnanya maupun bahan tambahan pangannya. Itu yang kita temukan. Meski hasilnya negatif, BB POM tetap memberikan edukasi kepada pedagang agar terus mempertahankan kualitas bahan baku. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan ke BP POM Gorontalo jika menemukan jajanan dengan ciri mencurigakan, seperti warna yang terlalu mencolok atau tekstur yang terlalu kenyal. Warga diingatkan untuk selalu melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Agustiar, Israhayu, Ramatia, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar Basar Ramadan yang dibuka langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Sumail. Basar ini melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta partisipasi masyarakat. Pembukaan Basar Ramadan yang digelar oleh Bank Indonesia Gorontalo berlangsung di kantor Bank Indonesia Gorontalo. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Gorontalo yang meninjau langsung stand-stand UMKM peserta Basar yang berada di halaman kantor Bank Indonesia Gorontalo. Kepala Bank Indonesia menyampaikan pelaksanaan tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus utama dititik beratkan pada pengembangan produk pertanian organik yang dihasilkan oleh pesantren mitra dan kelompok tani binaan di wilayah Gorontalo. Ramadan kali ini diikuti oleh sekitar 175 UMKM dan juga ada masyarakat yang nitip, itu ada sekitar 113. Jadi totalnya ada 288 yang terlibat dalam Basar Ramadan di tahun 2026 ini. Konsepnya yang berbeda dengan tahun lalu adalah saat ini kami menampilkan produk-produk pertanian organik, baik yang dihasilkan oleh pesantren, mitra dari Bank Indonesia maupun dari kelompok tani yang selama ini menjadi binaan Bank Indonesia dalam mengembangkan pertanian organik. Dengan tampilnya pertanian organik ini, kami ingin memberikan pesan bahwa sudah saatnya kita mendorong produktivitas pertanian melalui pertanian organik yang memang terbukti akan meningkatkan produktivitas lebih dari 50% daripada pertanian konvensional. Kegiatan ini dilaksanakan di Galeri UMKM Olaku sebagai pusat pengembangan usaha. Galeri ini berfungsi sebagai pusat display produk unggulan sekaligus pusat peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap produk UMKM. Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, terkhususnya di bulan Ramadan. Agustiar, Ramatia Arjoyo, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus membuka gerakan pasar murah di Kota Bitung Rabu sore 25 Februari di Kota Bitung. Pemprov Sulut menyiapkan 243 ton cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD demi menjaga pasokan dan harga tetap stabil selama bulan Ramadan. Gerakan pasar murah dalam rangka bulan Ramadan ini secara resmi diluncurkan Gubernur Salvanus di Kota Bitung. Mengawali pasar murah, Pemprov bekerja sama dengan Bulog menyediakan sejumlah bahan pokok dan kebutuhan hari raya dengan harga sangat terjangkau. Gubernur Salvanus bilang Pemprov Sulut telah menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD sebesar 243,29 ton yang akan digelar di 10 wilayah dengan 200 titik di seluruh Sulawesi Utara. Khususnya di sekitar tempat kita melakukan kegiatan gerakan pangan murah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ketahui di 2025
inflasi Provinsi Sulawesi Utara berada di posisi 1,23%, terendah nomor 3 di Indonesia, terendah nomor 1 di Sulawesi. Posisi yang sangat baik, dan tentunya semua komponen di Sulawesi Utara bergerak bersama-sama dan kita bisa menjaga kestabilan harga-harga khususnya kebutuhan rumah tangga. Bahan pokok yang dijual dalam gerakan pasar murah diantaranya beras, gula pasir, telur, minyak goreng, daging ayam, dan ikan kaleng. Edward Siwi, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara di Gorontalo, saudara, ratusan warga antusias berburu bahan kebutuhan Ramadan di pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kabupaten Gorontalo. Program ini adalah bagian dari usaha pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan. Ratusan warga tampak membadati lokasi pasar murah bersubsidi yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo di Aula Kantor Desa Hulawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu pagi. Warga hanya membayar Rp60.000 sudah bisa mendapatkan satu paket bahan pokok berisi beras 5 kg, bawang merah setengah kilogram, cabai 1/4 kg, serta minyak goreng 1 liter. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Selain harganya yang lebih terjangkau, paket sembako yang disediakan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama beberapa hari di bulan Ramadan. Cuma beli beras, baru minyak, rica, bawang. Harga berapa? 60. Iya, cuma itu doi baru. Tapi itu termasuk murah itu dibanding kalau orang beli pas. Iya, murah. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo mengatakan Pemda menyediakan 1.000 paket di kegiatan pasar murah kali ini. Program ini juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menekan lonjakan harga bahan pokok serta mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan. Nah, untuk di titik ini ada kurang lebih 1.000. Jadi setiap titik-titik itu ada 1.000 karena kita berupaya untuk seluruh kabupaten itu mau dapat pasar murah ini. Nah, pasar murah ini dalam rangka ketika terjadi harga tinggi yang biasa terjadi naik rica apa gitu ya, bawa bari itu orang cerita kalau masyarakat sini bilang, tambah dengan beras. Nah, kemudian minyak goreng. Nah, ini barangkali yang dilakukan oleh pemerintah strategi dalam rangka untuk menekan inflasi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan kegiatan serupa akan terus digelar secara berkala selama Ramadan guna menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Bulog Gorontalo memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dalam kondisi aman. Bulog menjamin stok cukup memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadan hingga Idul Fitri. Perum Bulog Gorontalo menegaskan ketersediaan bahan pangan strategi selama Ramadan hingga Idul Fitri masih terkendali. Bahkan stok yang ada dinilai lebih dari cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas harga di pasar. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Gorontalo mencapai kurang lebih 1.800 ton. Jumlah tersebut dipastikan mampu memenuhi permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan menjelang Lebaran. Selain beras, ketersediaan minyak goreng dan gula pasir juga dalam kondisi aman, bahkan pasokan terus bertambah. Bulog terus melakukan distribusi secara bertahap ke pasar-pasar dan menggelar operasi pasar jika dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan harga. Dari sisi ketersediaan kami sangat siap dan stok yang kami kuasai sangat mencukupi, baik itu beras, kemudian minyak goreng dan juga gula pasir. Stok yang kami kuasai itu sangat cukup untuk melayani atau digunakan untuk stabilisasi harga beras, minyak goreng maupun gula pasir. Total stok beras yang ada di gudang kami posisi hari ini kurang lebih 1.800 ton begitu.
Pihak Bulog menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan pasokan tetap lancar, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan bahan pokok. Dengan stok yang melimpah dan distribusi yang terkendali, masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi Menteri Hukum resmikan 1.839 pos bantuan hukum di Sulut akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tahun 2025-2044 pada Selasa siang 23 Februari. Penetapan Ranperda RT/RW dihadiri Gubernur Julius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkai. Rapat paripurna penetapan Ranperda RT/RW menjadi perda dipimpin Ketua DPRD Sulut Franciscus Andi Silangen. Dalam rapat paripurna tersebut, eksekutif dan legislatif menyetujui perda tentang RT/RW tahun 2025-2044. Ranperda RT/RW disahkan setelah mendapatkan persetujuan substansial dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dikonsultasikan dengan kementerian terkait lainnya. Di sini untuk menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi atas perubahan Propemperda tahun 2026 ini. Langkah ini merupakan keputusan taktis dan strategis untuk mengakomodir Ranperda RT/RW 2025-2044. Penyesuaian ini sangat krusial agar seluruh agenda besar kita memiliki legalitas yang sah dan prosedur yang konstitusional. Pertama, terhadap Ranperda penanggulangan bencana daerah dan Ranperda perubahan bentuk hukum perusahaan daerah pembangunan menjadi Perumda Pembangunan Sulawesi Utara. Ketua Pansus RT/RW DPRD Sulut Henry Waluko bilang, peraturan daerah RT/RW ini akan memberi arah bagi pemanfaatan ruang wilayah di Sulawesi Utara untuk periode 20 tahun ke depan. Ketika hari ini sudah diparipurnakan, tentunya ada beberapa tahapan yang kami lewati. Ada tahapan internal, ada tahapan lintas kabupaten kota, kami mengumpulkan, kemudian ada tahapan lintas sektor dengan kementerian, dan pada tanggal 19 juga ada tahapan persetujuan substansi. Nah, selesai diparipurnakan, RT/RW ini juga nantinya akan dievaluasi oleh Kemendagri, jadi dikirim dan nantinya dievaluasi. Selain menetapkan perda RT/RW, dalam rapat paripurna tersebut turut dibahas pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penanggulangan bencana daerah. Ranperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah, pembangunan Provinsi Sulut menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, sekaligus pendapat akhir Gubernur terhadap 3 buah Ranperda tersebut. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Masih dari Sulawesi Utara, Saudara, guna menjaga optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten dan kota bersama Bank Indonesia menggelar high level meeting. Salah satu isu yang dibahas terkait pengendalian inflasi. Dalam high level meeting yang berlangsung di kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara pada Senin 23 Februari kemarin, Gubernur Sulawesi Utara menegaskan optimismenya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ia menekankan salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6,3% di tahun 2026, salah satunya dengan membangun ketahanan pangan serta pengendalian inflasi. Untuk itu, ia meminta agar tim pengendali inflasi daerah untuk dapat menggelar berbagai langkah antisipasi, terlebih di saat bulan puasa. Antisipasi TPID untuk melakukan operasi pasar, ya ada keseimbangan juga nanti melakukan pasar murah dan lain sebagainya. Kita akan mengantisipasi itu supaya ketersediaan bahan pokok nanti yang dibutuhkan dalam
kita menyambut Ramadan itu semuanya aman. Optimisme serupa juga disampaikan oleh Jono Ganda, Bupati Minas Utara. Ia bilang guna mendukung program pemerintah dalam membangun ketahanan pangan, pihaknya telah menciptakan program strategis yang berfokus pada penguatan pangan di area kepulauan. Menyampaikan strategi kita di tahun 2026, yaitu bagaimana kita mengendalikan inflasi ini dengan inovasi yang disebut dengan pahlawan. Nah, ini juga merupakan inovasi terbaru kita yang menjangkau sampai ke pulau-pulau. Kita berharap bahwa dengan strategi ini maka penanganan inflasi ini tidak hanya di darat tetapi juga sampai ke masyarakat kita di kepulauan. Dan semoga ini juga akan menjadi strategi kita untuk bisa menjaga agar inflasi di Minas Utara ini tetap baik sehingga juga memberikan kontribusi bagi inflasi di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu, sejumlah pemerintah daerah di level kabupaten dan kota juga menjalani kerjasama guna saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meresmikan pos bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Utara. Hadir dalam peresmian pos Bankum Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Sebanyak 1.839 pos bantuan hukum atau pos Bankum di 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara diresmikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas pada Kamis sore. Menteri Hukum bilang peresmian pos Bankum hingga di desa dan kelurahan ini diharapkan menghadirkan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama bagi warga di kalangan ekonomi terbatas. Kehadiran pos Bakum bertujuan menyelesaikan konflik masyarakat melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Adapun pelayanan pos Bakum yang dapat diakses masyarakat antara lain konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, perdamaian di luar pengadilan dan rujukan advokat. Pos Bankum di seluruh desa kelurahan di Sulawesi Utara. Ini momentum yang sangat baik karena ini sekali lagi menjalankan ajakan Bapak Presiden untuk menjadikan akses keadilan itu bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum papa, kaum yang di bawah, kaum yang tidak mampu. Dengan terbentuknya pos Bankum, maka relasi sosial di tengah masyarakat itu pasti akan semakin baik. Semuanya konflik-konflik, baik itu tanah, kadang-kala konflik rumah tangga, bahkan juga untuk kasus-kasus yang besar, itu lingkar tambang semua bisa diselesaikan di pos bantuan hukum. Peresmian pos Bakum ini dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding bersama Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Kebetulan di Kabupaten Minas Utara kita sudah memiliki pos bantuan hukum. Kami juga sebelumnya sudah mengikut sertakan paralegal ya, yang menjadi orang-orang yang akan menjadi mediator ya, atau yang akan mendampingi setiap persoalan hukum yang ada di tingkat desa. Nah ini kita lihat bahwa ini sungguh baik karena setiap persoalan hukum yang ada di masyarakat ini bisa ditangani dari batas yang dari level yang paling bawah. Sehingga ada asas kekeluargaan, kemudian asas solidaritas, asas kebersamaan. Ini dikedepankan, tetapi dalam konteks tidak melanggar hukum. Nah sehingga ini sangat baik dan paralegal yang dilatih oleh Kanwil Hukum ini dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang cukup sehingga mereka mampu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perselisihan di antara masyarakat yang ada di desa. Dalam layanan pos Bakum ini, Kementerian Hukum menyiapkan dan melatih para legal untuk menjembatani upaya mediasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus mengukuhkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling. Pengukuhan berlangsung di Geraha Gubernur Bumi Beringin, Kamis sore 26 Februari. Berlangsung di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus mengukuhkan Hendrik Pagiling sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Sebelum menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sulut, Hendrik Pagiling bertugas di Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Ketua Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Hendrik dipromosikan sebagai Kepala Kanwil Hukum Sulawesi Utara, sekaligus menjadi Kepala Kanwil Hukum termuda se-Indonesia di usia 42 tahun. Dalam sambutannya, Yuli Silvanus mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Henry Pagiling. Pak Hendrik beserta Ibu, selamat datang di bumi New Melanbai. Selamat melaksanakan tugas bersama-sama dengan kami semua yang ada di sini. Para Forkopimda sudah hadir di sini. Juga tentunya para bupati wali kota yang bersama-sama dengan kita. Pos Bankum ini ada di kabupaten kota, para bupati wali kota yang juga saat ini hadir, dan saya atas nama pemerintah provinsi sangat berterima kasih atas ide karya dan gerak cepat yang dilakukan oleh kantor wilayah hukum yang saat ini. Tentunya ada undang-undang KUHP baru di mana Kementerian Hukum menyambut dengan gerak cepat. Pengukuhan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulut ini dalam rangkaian peresmian Pos Bantuan Hukum Desa, Kelurahan, dan pembukaan pelatihan paralegal wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri langsung Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kabupaten Minahasa akhirnya resmi memiliki sebuah laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas. Laboratorium ini diresmikan Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe Selasa siang 24 Februari. Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diresmikan Bupati Robi Dondo Kambe ini dibangun dengan sumber dana alokasi khusus atau DAK dari Kementerian Kesehatan tahun 2025. Gedung 2 lantai ini menghabiskan anggaran sebesar 13 miliar rupiah. Laboratorium ini menjadi sarana penunjang pemeriksaan kesehatan seperti darah, air, dan berbagai bakteri. Tujuannya sebagai sarana penunjang pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika mereka mendapatkan keluhan-keluhan atau penyakit, dan harapan kami laboratorium ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga betul-betul pembangunan yang telah dilaksanakan itu telah akan memberikan makna dan akan memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Minahasa. Sementara Bupati Robi Dondo Kambe berharap selain menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Program masalah kesehatan yang tentunya untuk kepentingan masyarakat. Jadi laboratorium ini sangat-sangat berguna, apalagi di tengah-tengah di kota Manado ini, untuk melayani masyarakat yang belum sampai saat ini belum tersedia sarana kesehatan. Bahkan jauh, ada yang ke Prodia, tapi dengan adanya Labkes ini, Tuhan berkenan bisa terlayani. Labkesmas ini juga berperan penting dalam meningkatkan akses laboratorium bermutu seperti pencegahan penyakit dan analisis lingkungan melalui uji sampel klinis. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Anastasia Mewoh pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.